Assalamualaikum. Hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas Imperium Persia, Akhmeniyah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Persia merupakan negara superpower zaman kuno yang pernah berjaya pada masanya. Lantas, bagaimanakah keadaan pada saat itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Kekaisaran Akhmeniyah merupakan dinasti pertama yang memerintah Persia yang didirikan oleh Kores Agung atau Cyrus the Great pada sekitar 550 sebelum Masehi. Sejak saat itu, kerajaan ini membentang dari semenanjung Balkan Eropa di barat hingga lembah Indus India di timur. Pada masa jayanya, kekaisaran ini menjadi pusat budaya, agama, sains, seni, dan teknologi global selama lebih dari 200 tahun. Sejarah berdirinya. Jauh sebelum Kekaisaran Akhmeniyah berdiri, peradaban Persia telah ada sejak 3000 sebelum Masehi, yang dihuni suku-suku semi-nomaden yang memelihara ternak di dataran tinggi Iran. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, suku Mede atau Media menjadi simbol pendiri bangsa dan juga membentuk kerajaan Iran pertama. Selama beberapa abad, orang-orang Media menguasai Persia hingga sekitar 681 sebelum Masehi. Muncul prajurit bernama Akhmenes sebagai tokoh terkemuka yang kemudian menjadi pemimpin pertama bagi orang-orang Persia. Kekuasaan Persia setelah Akhmenes diwariskan kepada keturunannya, yaitu Teispes, Kores I, Kambises I, dan Kores II atau Kores Agung. Setelah Kores Agung memimpin dan berhasil menyatukan suku-suku Persia, Kores Agung bersama pasukannya mengalahkan kerajaan Media pada sekitar 550 sebelum Masehi. Setelah mengalahkan Media, Kores Agung mendirikan Kekaisaran Akhmeniyah yang namanya berasal dari nama leluhurnya, yaitu Akhmenes, raja-raja Kekaisaran Akhmeniyah. Masa kejayaan. Setelah menguasai kerajaan Media, Kores Agung melanjutkan ekspansinya ke wilayah Lydia dan Babilonia. Keberhasilan Kores Agung membuka jalan penaklukan terhadap Mesir. Kekaisaran Akhmeniyah pun memiliki wilayah kekuasaan sekitar 8 juta kilometer persegi. Wilayah kekuasaannya meliputi Iran, Turki, Arab Saudi sebelah utara, Yordania, Lebanon, Suriah, sebagian Asia Tengah, Afghanistan, Pakistan, Trakia, Makedonia, dan Mesir. Pada masa pemerintahan Kores Agung, Akhmeniyah menjadi negara adidaya pertama di dunia yang berdiri di 3 situs peradaban kuno, yaitu Mesopotamia, Lembah Sungai Nil, dan Lembah Sungai Indus. Masa kejayaan Kekaisaran Persia berlangsung hingga Darius Agung berkuasa. Selain wilayahnya yang luas, Kekaisaran Akhmeniyah juga memperhatikan infrastruktur dan fasilitas publik, seperti pembangunan jalan, sistem pos, dan penggunaan bahasa resmi. Sistem administrasi birokrasinya menggunakan sistem terpusat yang dibarengi dengan kekuasaan militer yang mumpuni. Selain itu, beberapa hal penting lain yang dilakukan oleh Darius Agung adalah sebagai berikut. Pada masa Xerxes I, Persia melakukan invasi ke Yunani. Terjadilah pertempuran yang melegenda, yaitu pertempuran Thermopylae. Pasukan Yunani dipimpin oleh Leonidas dari Sparta yang berhasil menahan pasukan Persia. Pada hari ketiga, salah satu seorang bangsa Yunani bernama Ephialtes
berkhianat dan memberitahu Hydarnes jalan memutar di belakang pasukan Yunani karena merasa akan kalah dan ketakutan melihat besarnya jumlah pasukan Persia. Sebagian pasukan gabungan Yunani pergi meninggalkan pertempuran. Leonidas tetap tinggal untuk terus melawan bersama dengan 300 prajurit Sparta, 700 tentara sukarelawan dari Thespia, 400 prajurit Teba, dan 900 Helot. Walaupun Yunani kalah, tetapi korban dari Persia sangat besar, sebanyak 20.000 pasukan yang gugur. Setahun kemudian, di daratan Platea terjadi peperangan terakhir yang dimenangkan Yunani dan membuat Persia mundur dan melepaskan Yunani. Runtuhnya Kekaisaran Armenia. Kekaisaran Armenia memasuki periode kemunduran setelah invasi yang gagal ke Yunani oleh Xerxes I pada 480 sebelum Masehi. Wilayah kekuasaan yang luas dan keragaman budayanya akhirnya menjadi bumerang bagi penguasa Armenia. Pertahanan atas tanah Persia harus dibayar mahal hingga menghabiskan dana kekaisaran. Hal ini kemudian menyebabkan kenaikan pajak yang memberatkan rakyat. Selain itu, pembagian kekuasaan di berbagai wilayah kekuasaan Armenia pada akhirnya menimbulkan konflik internal pemerintah. Melemahnya pemerintahan Kekaisaran Armenia kemudian dimanfaatkan oleh pemimpin daerah untuk memberontak. Darius III, penguasa pada saat masa krisis Kekaisaran Armenia, juga disibukkan dengan invasi yang dilakukan oleh Alexander Agung dari Makedonia di wilayahnya. Pada akhirnya, Kekaisaran Armenia runtuh pada 330 sebelum Masehi setelah ditaklukkan Alexander Agung. Setelah runtuhnya Kekaisaran Armenia, terdapat beberapa dinasti yang berkuasa di Persia, yaitu jika materi ini bermanfaat buat kalian, silakan like dan share, karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.